Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Danau Batu, terima kasih untuk kesediaannya hadir di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif yang ada di SD Negeri Danau Batu. Tujuan dari diadakannya budaya diseminasi ini adalah untuk memenuhi memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak aksi nyata dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelum kita beranjak ke materi, supaya lebih semangat lagi ya Bapak Ibu, coba kita kita ice breaking dulu ya Bu ya. Kita ice breaking dulu supaya lebih semangat ya. Gimana? Mana semangatnya? Ini semangatku. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya. Untuk ice breakingnya begini Bu ya. Ada 3 kata. Pertama, botak, batik, sama batu. Kalau botak biasanya apa sih Bu? Botak apa? Kepala. Botak kepala kan? Ya, kepala botak ya, kepala. Terus batik? Baju. Berarti kita pegang baju ya Bu ya. Kita pegang baju. Terus batuk? Mulut ya? Berarti kita pegang mulut ya. Supaya lebih semangat lagi berdiri aja ya Bu ya. Mohon maaf berdiri. Ya. Kalau saya misalkan bilang batuk, berarti yang dipegang apa? Ya, lumayan. Konsentrasi dimulai. Ya. Coba ini kita contoh dulu ya Bu ya. Pertama batik. Iya, konsentrasi. Ya, batuk. Nah, kita konsentrasi semuanya ya. Batik. Batuk. Batik. Botak. Ya, konsentrasi ya Bu ya. Nah, itu adalah untuk melatih konsentrasi ya. Kita ulangi. Konsentrasi dimulai. Ya, ya. Coba ini kita contoh dulu ya Bu ya. Pertama batik. Iya, konsentrasi. Ya, batik. Nah, konsentrasi semuanya ya. Batik. Batuk. Batik. Botak. Ya, konsentrasi ya Bu ya. Nah, itu adalah untuk melatih konsentrasi ya. Kita ulang ya Bu. Ya, 1, 2, 3, batik. Iya, batuk. 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 Botak. Iya. Abi benar. Abi coba. Ya. Ya, batuk. Ya, bisa. Alhamdulillah udah pada ini konsentrasinya. Mau lagi tidak? Mau lagi tidak ya? Coba ya kita bikin
Ik. Ulang. Ya, berarti Bu Lina belum konsentrasi. Ya, kalau pertama ditimbulin, boleh perhatikan. Misalkan gini, Bu Haji bilang bola, berarti akhirannya apa tuh? La kan? Nah, la itu apa? Berarti nanti Bu Lina bilang lampu, bukan? Lampunya apa, Bu? Pulang. Itu berarti kan? Ya, harusnya benda, ya. Harusnya benda, ya. Ya udahlah, kata aja, biar tidak pusing, ya. Pokoknya yang itu misalkan ya, itu, ya kan. Yuk, dimulai dari Bu Haji. Bola laci. Cinta. Tapi Hutang. Tang. gimana nih? Ang. Nges. Konsentrasi ya, konsentrasi dimulai. Abi, pulang. Langit. Hitung. Tumpul. Ini aja ya, udah apa? Berarti udah konsentrasi. Alhamdulillah ya. Dan ya nanti ya seperti lagi. Kita mulai ke materi ya Bapak Ibu. Semoga semangatnya terus berkobar ya Ibu ya. Pasti. Sekarang mulai ke kegiatan diseminasi ini. Pertama, latar belakang kenapa saya melakukan diseminasi ini berpedoman dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mempercayai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Yang kedua, berdasarkan hasil tersebut dilandasi oleh kebudayaan positif yang sesuai dengan pengertiannya, yaitu kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi karakter. Nah, karakter di sini yang diharapkan adalah karakter yang berbudi pekerti yang baik ya Bapak Ibu. Tujuan dari kegiatan diseminasi ini dilakukan dengan menerapkan yang berpihak pada murid dan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah, bertujuan untuk kegiatan diseminasi ini dilakukan dengan menerapkan yang berpihak pada murid dan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah, bertujuan untuk mewujudkan karakter baik dari budaya murid berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berwawasan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Dengan visi yang saya ambil, diharapkan bahwa mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, berpendidikan tinggi, berwawasan dan luas, seiring dengan perkembangan zaman melalui budaya literasi di SD Negeri Danau Gatur ya. Nah, yang tadi yang menjadi tujuan
yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Coba masih ingat tidak lagu profil pelajar Pancasila? Ya, coba kita sama-sama yuk Bu buat nyanyi profil pelajar Pancasila. Yuk, berdiri boleh, silakan. Siapa yang mau ngondo? Bu Ida? Boleh, Bu Ida. Yuk, gimana Bu Ida? Yuk. Ayo teman-teman. Saya ini lagi. 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ida. Ya, itu udah kita udah penerapan di kelas masing-masing ya Ibu ya. Nah, semoga apa yang kita ajarkan ke anak-anak bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai nih. Judul dan tema yang saya ambil adalah membangun judul dan tema membangun budaya literasi peserta didik dengan budaya positif di SD Negeri Danau Batu. Ya, di SD kita untuk budaya literasi sudah kita terapkan seperti ada yang membuat pojok baca di setiap kelas ya Bapak Ibu, semuanya di kelas-kelas sudah mempunyai pojok baca. Selain itu ada juga kita sudah menerapkan budaya literasi di perpustakaan ya. Di perpustakaan dibuat jadwal ya, dibuat jadwal jadi anak-anak terjadwal membaca di perpustakaan ya. Itu adalah salah satu bentuk budaya positif literasi yang ada di sekolah SD Negeri Danau Batu. Untuk selanjutnya ini materi dari budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini ya, paradigma baru pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan murid dengan gaya belajar dirinya sendiri untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang tadi ya Ibu sudah kita nyanyikan ya. Selain menyanyikan kita juga sudah diterapkan di kelas masing-masing. Nah, yang berikutnya disiplin positif. Disiplin positif kecenderungan murid untuk melakukan perubahan positif, mengontrol diri dan kuasai diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan universal yang bermotivasi dari keinginan dari dalam diri sendiri, intrinsik, bukan dari pihak luar atau ekstrinsik ya. Yang seperti tadi profil pelajar Pancasila yang pertama itu apa Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang ketiga adalah kebinekaan global. Dan yang terakhir adalah gotong royong dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin positif ini berdasarkan pendidikan nasional, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka
suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengendalian, sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan yang diharapkan, ya. Itu adalah standar pendidikan nasional, ya. Nah, yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, menghindari. Berarti Bapak Ibu semuanya di kelas itu anak yang membuat kesalahan, ya, tidak boleh dihukum, ya Bu, ya. Tidak boleh ada hukuman apabila. Nah, coba kita ubah hukuman yang ada di kelas. Misalkan anak membuat kesalahan, ubahlah hukuman tersebut menjadi pembinaan, ya. Pembinaan seperti misalkan dipanggil dan dibuatlah istilah dinasehati seperti kebiasaan yang maksudnya apa yang harus dilakukan, misalkan yang itu salah atau misalkan harus kalian harus begini atau gimana, ya, dibuatlah pembinaan. Jangan sampai dihukum, ya Bu, tidak ada hukuman, apalagi itu hukuman fisik, itu tidak boleh dilakukan, ya Bu, ya. Nah, itu yang kedua, pasti perilaku manusia, ya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sekarang ini Bu, seperti misalkan kita di kelas itu hindarilah imbalan. Misalkan nih, kalau kamu nilainya bagus, nanti ibu kasih uang jajan, misalkan gitu, ya. Pertama, ya, merugikan juga kan, bilang kalau setiap ini. Kedua kan, anak itu tidak akan termotivasi, motivasinya hanya imbalan saja, gitu, ya. Jadi alangkah baiknya ini tuh harus dihindari, ya. Imbalan atau penghargaan itu harus dihindari, ya. Yang ketiga adalah pemanfaatan anggaran nilai-nilai kebajikan yang ada di diri, yang mendapatkan anggapan nilai-nilai kebajikan yang ada di diri sendiri, ya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, atau survival. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Dan yang kelima penguasaan atau power, ya. Itu adalah kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini Bu, ya, ini yang benar-benar harus dihindari. Dihindari adalah seperti yang hukumannya menyakitkan, memaksa, rasa takut, tidak nyaman, menyembunyikan kesalahan, melemahkan atau tidak memiliki harga diri. Itu adalah yang harus dihindari. Pengertiannya seperti merusak hubungan, hati, mematikan kreativitas, tidak efektif, menghukum dengan sistem ranking, ya. Sebenarnya makanya kita kurikulum 2013 itu tidak boleh ada ranking, ya, di kelas, ya. Nah, itulah untuk menghindari identitas gagal ini. Terus yang terakhir adalah merampas hak untuk menghargai dirinya, ya. Itu yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Nah, ini yang wajib kita lakukan, ya, Bapak Ibu, di kelas. Yang pertama konsekuensi, ya. Jadi gantilah hukuman itu menjadi konsekuensi, ya. Seperti penguatan jangka pendek
perlu monitoring keberlanjutan. Yang ketiga adalah stimulus respon, kehilangan waktu benar. Yang kedua adalah restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, berfokus pada pemecahan masalah jangka panjang, itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Nah, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, ya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer, ya. Itu adalah 5 posisi kontrol. Untuk yang berikutnya, kita di kelas udah semuanya membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu, ya. Di kelas sudah ditempel juga. Bagaimana ini keyakinan kelas? Nah, suatu hasil kesepakatan, ya. Keyakinan kelas itu adalah suatu hasil kesepakatan yang dapat diterapkan di sekolah atau di kelas, ya. Membuat keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan keempat, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkonsentrasi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya. Jadi selain kita mensosialisasikan keyakinan kelas, kita juga harus mengontrol tiap hari, ya Bu, anak-anak nih. Kalau kita ini apalagi kalau misalkan anak ada yang melakukan kesalahan, ya, kita kembalikanlah ke keyakinan kelas, ya. Itu keyakinan kelas. Yang ketiga, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas apabila anak ada yang bersalah, ya, bersalah, supaya stabil. Anak itu mungkin kalau kita panggil udah langsung ketakutan, ya. Pasti biasanya begitu, ya, suka langsung ketakutan. Jadi alangkah baiknya kita menstabilkan identitasnya. Misalkan kita panggil nih, ibu juga pernah merasakan atau ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana gitu, ya. Jadi jangan langsung ngegap anak tersebut salah gitu, ya. Itulah langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas, ya. Membatasi tindakan yang salah, ya. Jadi kita tanya ke anak tersebut misalkan apa kesalahan yang udah kamu lakukan. Jadi kita tanyakan, jadi supaya anak itu bisa mengemukakan, oh, tindakannya itu salah, gitu, ya. Nah, itu terus menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan di kemudian hari supaya menjadi perbaikan, supaya tidak dilakukan seperti itu lagi, misalkan tidak melakukan kesalahan lagi, gitu, ya. Menanyakan keyakinan, ya. Jadi kita sebagai pendidik supaya anak tersebut tidak merasa takut, tidak merasa ini, kalau ini emang pasti kesalahan itu pasti ada, tapi bagaimana cara kita untuk membangun rasa percaya diri anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut merasa minder dengan misalkan kita panggil, marah-marahin, apalagi itu jangan sampai, ya Bapak Ibu, ya. Untuk yang berikutnya, baik Bapak Ibu, kita setelah kita mempelajari budaya positif ini, kita
Ya, 3K itu yang pertama apa Bapak Ibu? 3K itu? Coba, yang pertama adalah masih ingat tidak? Nah, ya, yang pertama adalah komitmen, ya. Yang pertama itu ada komitmen. Jadi dari sekian budaya positif yang kita lakukan, kita harus berkomitmen antara pertama kepala sekolah, guru, murid, ya, semuanya harus mempunyai komitmen supaya kegiatan yang akan kita lakukan berjalan, ya. Komitmen apa aja tuh kegiatan positif yang akan kita terapkan, yaitu kita harus mempunyai komitmen, ya. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua apa? Ya, selain komitmen apalagi nih? Ya. Nah, dilakukanlah secara kontinu, ya. Kontinu itu apa, bagaimana? Secara berkelanjutan. Jangan hanya kita berkomitmen tanpa dilakukan secara berkelanjutan. Jadi kita harus benar-benar melakukannya terus-menerus, ya. Apalagi anak kalau kita cuma sekali, udah coba kali ini, ya. Biasanya begitu. Jadi kita harus berkelanjutan kegiatan tersebut, ya. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang dimaksud yang ketiga adalah konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten itu secara kita itu punya komitmen, ya, komitmen untuk melakukannya, ya. Kalau nah ini yang konsisten ini yang paling sulit Bu, ya. Yang paling sulit dilakukan ini adalah konsisten, ya. Biasanya ini tuh harusnya berkesinambungan terus-menerus secara konsisten, ya. Biasanya harus berada di dalam diri kita sendiri, ya, itu konsisten. Disiplin positif ini bisa berjalan dengan lancar, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum saya melakukan umpan balik, ada tidak dari Bapak Ibu di sini yang mau mengemukakan pendapatnya? Kira-kira harapan Bapak Ibu ke depannya, anak murid ke depannya itu seperti apa sih yang Ibu harapkan? Coba ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya, baik, Bu Nana. Harapan dari Bu Nana, monggo. Harapan dari saya untuk murid-murid khususnya di SD Negeri Danau Batur sesuai dengan yang sedang kita galakan, yaitu membangun profil belajar Pancasila. Ya, jadi diharapkan anak-anak itu mempunyai karakter yang seperti kita harapkan, dan tentunya karakter ini dibimbing, dilakukan secara seperti tadi 3K, ya, kontinu, konsekuen, dan konsisten. Tentunya juga di bawah arahan dan bimbingan dari guru-guru yang ada di Negeri Danau Batur. Mudah-mudahan murid-murid kita ini bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga baik secara karakternya, ya. Jadi seimbang, tidak hanya pintar saja, tapi juga berakhlak mulia. Itu yang kita harapkan untuk saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nanan yang sudah mengemukakan pendapatnya untuk kegiatan budaya positif di sekolah kami, ya. Sekarang ada di akhir acara ini ada refleksi yang akan saya berikan linknya via Padlet, ya Bu, ya. Saya kirim Padletnya di chat. Silakan Ibu buka Padletnya. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang akan harapan-harapan Ibu-ibu. Silakan dibaca sebagai refleksi dari kegiatan hari ini, ya. Saya kasih waktu 5 menit ya Ibu, ya, untuk mengisi. Silakan.
sekolah perlu menyediakan lingkungan yang bagaimana coba ya, silakan Ibu dibuka ya, bisa tidak? Bisa ya, silakan diketik. Kira-kira menurut Ibu untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang bagaimana ya. Untuk yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah apa ya, silakan diisi. Ini sebagai bahan refleksi ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah ya. Nih udah ada yang masuk ya, udah ada yang masuk. Ya, silakan bebas Bu ya, tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Silakan diketik menurut Ibu bagaimana ya. Nih, ini dari lingkungan yang nyaman untuk peserta didik ya, betul ya. Ya, lingkungan nyaman. Terus ada juga aman dan nyaman, menyenangkan, betul ya, menyenangkan sesuai dengan moto kabupaten kita ya, GSM. Itu sekolah, gerakan sekolah menyenangkan ya, silakan. Baru ada 3. Ya, baik Bapak Ibu, itu bahan refleksinya. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk. Ya, saya mudah-mudahan di kegiatan hari ini berbagi praktik baik dari diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat di SD kita ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga menjadi ladang ibadah buat kita semua. Dan saya akhiri demikianlah dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita